Pernah nggak sih lo mikir, tidur itu buang-buang waktu? Banyak orang, terutama anak muda, merasa bangga bisa begadang semalaman, ngerjain tugas, main game, atau sekadar nonton series sampai pagi. Mereka pikir itu tanda produktivitas, tanda mereka kuat. Tapi sini, gua kasih tahu sesuatu yang mungkin bikin lo mikir dua kali. Tidur itu bukan kemewahan, bro. Tidur adalah kebutuhan biologis yang sama fundamentalnya kayak lo butuh makan dan minum. Lo bisa tahan nggak makan sehari? Bisa. Tahan nggak minum sehari? Mungkin susah, tapi bisa. Coba tahan nggak tidur? Banyak yang nyoba, dan hasilnya nggak pernah bagus. Ini bukan soal kuat-kuatan, ini soal sains. Ini soal bagaimana tubuh dan otak lo bekerja. Tanpa tidur yang cukup, lo itu kayak HP yang baterainya tinggal 5%, tapi dipaksa buat main game berat. Ngelak, panas, dan akhirnya mati. Otak dan tubuh kita butuh di-charge. Proses charging ini namanya tidur. Selama lo tidur, ada banyak banget proses penting yang terjadi di dalam tubuh lo yang nggak bisa terjadi pas lo melek. Mulai dari perbaikan sel, penguatan memori, sampai pengaturan emosi. Jadi kalau lo sering merasa lemot, gampang marah, atau susah fokus, jangan-jangan masalahnya simple lo kurang tidur. Ini bukan opini, ini fakta. Mengabaikan tidur sama saja dengan sengaja merusak diri sendiri pelan-pelan. Jadi di video ini, gue mau ngajak lo semua buat lebih cerdas. Smart people itu tahu cara kerja tubuhnya. Kita akan bongkar habis-habisan kenapa tidur itu krusial. Bukan cuma sekadar biar seger besok pagi, tapi jauh lebih dalam dari itu. Kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi di tubuh dan otak lo saat lo tidur, dan apa konsekuensi mengerikan yang bakal lo hadapi kalau lo nekat nggak tidur selama 24 jam penuh. Gue jamin, setelah nonton ini, lo akan lebih menghargai kasur dan bantal lo. Karena ini bukan cuma soal istirahat, ini soal investasi kesehatan jangka panjang. So, stay here, close the door and let's talk about it. Lo pernah lihat bengkel mobil yang buka 24 jam? Nggak kan? Bengkel itu butuh tutup buat mekaniknya istirahat dan buat ngerapihin alat-alatnya. Nah, tubuh lo itu kayak gitu. Saat lo melek dan beraktivitas seharian, lo itu sebenarnya merusak tubuh lo sedikit demi sedikit. Otot lo tegang, sel-sel lo bekerja keras, dan lo terpapar berbagai macam kuman dan penyakit. Tidur adalah momen di mana bengkel tubuh lo buka. Saat itulah para mekanik, yaitu sel-sel tubuh, mulai bekerja. Mereka memperbaiki jaringan yang aus, membangun kembali otot yang lelah setelah lo olahraga, atau sekadar naik turun tangga, dan membersihkan racun-racun sisa metabolisme yang numpuk di otak lo seharian. Ini proses yang sangat aktif, bukan pasif. Lo pikir sistem imun itu kerja pas lo lagi minum vitamin C doang? Salah besar. Garda terdepan pertahanan tubuh lo, yaitu sistem kekebalan, justru diperkuat secara masif saat lo tidur. Produksi sel-sel petarung seperti sel T dan sitokin meningkat drastis. Makanya kalau lo kurang tidur, lo jadi gampang banget sakit. Kena flu sedikit, langsung tumbang. Kena batuk, nggak sembuh-sembuh. Itu bukan karena lo lemah, tapi karena lo nggak ngasih kesempatan buat tentara di dalam tubuh lo buat siap-siap perang. Jadi, menganggap tidur sebagai aktivitas pasif itu adalah kesalahan fatal. Ini adalah proses perbaikan dan pemeliharaan paling canggih yang nggak bisa digantikan oleh suplemen apapun. Otak lo itu kayak perpustakaan raksasa. Setiap hari lo masukin puluhan bahkan ratusan buku baru. Mulai dari materi kuliah yang rumit, gosip terbaru dari temen kantor, sampai cara pakai aplikasi baru di HP lo. Nah, pas lo melek, buku-buku ini cuma ditaruh gitu aja di meja resepsionis. Berantakan, nggak terorganisir. Kalau dibiarin, besoknya lo mau cari lagi buku itu, pasti lupa taruh di mana. Disinilah peran tidur. Tidur adalah saat di mana pustakawan di otak lo bekerja. Mereka mengambil semua informasi yang berantakan tadi, menyortirnya, mana yang penting dan mana yang enggak, lalu menyimpannya dengan rapi di rak-rak memori jangka panjang. Proses ini namanya konsolidasi memori. Makanya, sistem kebut semalam atau SKS itu metode belajar paling bodoh. Lo mungkin bisa hafal buat ujian besok pagi, tapi seminggu kemudian, semua itu hilang tanpa jejak. Kenapa? Karena lo nggak ngasih waktu buat si pustakawan buat nyimpen informasinya dengan benar. Lo cuma numpuk buku di meja resepsionis, dan besoknya langsung dibuang sama petugas kebersihan. Orang-orang yang tidur cukup cenderung lebih mudah belajar hal baru, lebih kreatif dalam memecahkan masalah, dan punya ingatan yang lebih tajam. Jadi, kalau lo mau jadi orang pintar, jangan cuma belajar keras, tapi juga tidur cerdas.
Tidur bukan akhir dari belajar, tapi bagian terpenting dari proses belajar itu sendiri. Kenapa orang yang kurang tidur itu biasanya jadi sensi, gampang marah dan baperan? Jawabannya ada di otak lo, tepatnya di bagian yang namanya amigdala dan korteks prefrontal. Anggap aja amigdala itu pedal gas emosi lo. Dia yang bikin lo panik, marah atau takut. Sementara itu, korteks prefrontal adalah pedal remnya. Dia yang ngasih pertimbangan logis. Sabar dulu, jangan ngegas. Nah, kurang tidur itu ibaratnya bikin rem lo blong. Amigdala lo jadi hiperaktif, sementara korteks prefrontal yang tugasnya ngerem jadi melempem. Hasilnya, lo jadi reaktif terhadap hal-hal sepele. Disinggung dikit, langsung meledak. Lihat postingan orang lain, langsung insecure. Dikasih kerjaan tambahan, langsung stres berat. Tidur yang cukup itu kayak servis rutin buat sistem pengereman emosi lo. Dia menenangkan amigdala yang terlalu aktif dan memperkuat koneksi ke korteks prefrontal. Ini yang membuat lo bisa merespon situasi dengan lebih tenang, lebih rasional, dan nggak dikendalikan oleh emosi sesaat. Lo jadi punya kapasitas lebih besar untuk menghadapi stres dan tekanan hidup. Jadi, kalau lo merasa akhir-akhir ini hidup lo kayak roller coaster emosi, coba deh cek jam tidur lo. Jangan-jangan solusinya bukan liburan ke Bali, tapi cukup tidur 8 jam semalam. Mengatur emosi itu bukan cuma soal meditasi atau self-talk, tapi juga dimulai dari hal paling dasar, istirahat yang berkualitas. Lo diet mati-matian, olahraga rutin, tapi berat badan nggak turun-turun, atau malah makin naik. Coba introspeksi, jangan-jangan lo sering begadang. Banyak yang nggak sadar kalau tidur itu punya peran besar banget dalam mengatur metabolisme dan berat badan. Di dalam tubuh kita, ada 2 hormon utama yang ngatur lapar dan kenyang, grelin dan leptin. Grelin itu hormon lapar, dia yang ngasih sinyal ke otak, "Woi, makan!" Sementara leptin itu hormon kenyang, dia yang bilang, "Oke, udah cukup, berhenti makan." Nah, apa yang terjadi kalau lo kurang tidur? Produksi grelin meroket, sementara produksi leptin anjlok. Artinya, otak lo terus-terusan dapat sinyal palsu buat makan, padahal tubuh lo nggak butuh. Dan yang lebih parah, jenis makanan yang lo pengen biasanya bukan brokoli rebus, tapi makanan tinggi kalori, tinggi gula, dan tinggi lemak. Kenapa? Karena otak lo yang lelah butuh suntikan energi instan. Kombinasi dari rasa lapar yang gak terkontrol dan hasrat akan junk food inilah yang jadi resep bencana buat berat badan lo. Jadi kurang tidur itu secara harfiah membuat tubuh lo bekerja melawan program diet lo sendiri. Lo bisa aja nahan lapar seharian, tapi pas malam, pertahanan lo jebol karena hormon lo berantakan. Jadi, kalau mau sukses ngatur berat badan, pastikan polisi metabolisme lo, yaitu tidur, bekerja dengan optimal. Oke, kita sudah bahas panjang lebar, kenapa tidur itu penting. Sekarang, bayangin lo nekat, lo paksain diri lo nggak tidur selama 24 jam penuh. Apa yang terjadi? Ini bukan lagi teori, ini adalah realita yang akan lo hadapi. Setelah 24 jam, lo bukan lagi diri lo yang biasanya. Konsentrasi lo anjlok drastis. Lo bakal susah fokus, bahkan untuk tugas paling simpel sekalipun. Koordinasi tubuh lo terganggu. Lo jadi lebih ceroboh, gampang kesandung, atau numpahin minuman. Mood lo bakal berantakan. Lo jadi gampang tersinggung, cemas, dan gak sabaran. Ini bukan lagi soal ngantuk, tapi fungsi kognitif dan motorik lo benar-benar menurun. Efeknya nggak berhenti di situ. Sistem kekebalan tubuh lo yang tadi kita bahas, langsung drop. Lo jadi sasaran empuk buat virus dan bakteri di sekitar lo. Dan yang paling menyeramkan, pada beberapa orang bisa muncul halusinasi ringan. Lo mungkin melihat sesuatu dari sudut mata yang ternyata nggak ada, atau mendengar suara-suara lirih. Otak lo yang kelelahan mulai gagal membedakan mana realita dan mana bukan. Kondisi ini setara dengan memiliki kadar alkohol dalam darah 0,1%. Di atas batas legal untuk mengemudi di banyak negara. Jadi, nggak tidur 24 jam itu sama bahayanya dengan lo mabuk. So, the point is simple. Jangan pernah lagi meremehkan tidur. Tidur bukan untuk orang malas, tidur adalah untuk orang cerdas yang paham cara kerja tubuhnya. Ini adalah investasi paling mudah dan paling murah untuk kesehatan fisik, mental, dan emosional lo. Lo mau performa lo di puncak? Lo mau pikiran lo tajam? Lo mau emosi lo stabil? Jawabannya ada di kasur lo. Prioritaskan tidur lo, dan lihat bagaimana kualitas hidup lo meningkat secara drastis. Gua Ota Answer, and I'm out. Smart is the new sexy.